Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pak Januar, kita akan membahas seputar matematika dan kimia. Baik, untuk kali ini kita akan membahas dua bangun ruang dulu. Seperti yang sudah kalian lihat di layar, ada dua jenis bangun ruang di sini. Yang pertama ini adalah kubus, dan yang kedua ini adalah balok ya. Jadi masing-masing dari bangun ruang ini memiliki kesamaan. Banyak sekali kesamaan, tapi ada beberapa perbedaannya. Di sini kita akan coba tentukan berapakah titik sudutnya, berapakah rusuknya, berapakah sisinya, dan berapa juga diagonalnya. Sekalian juga teman-teman nanti mengetahui yang mana sih titik sudut, rusuk itu yang mana, sisi itu yang mana, diagonal itu yang mana. Sebenarnya di SD sudah teman-teman mendapatkan materi ini ya, tapi di sini kita ulang kembali. Semoga teman-teman bisa merefresh pelajarannya, mengingat kembali, dan semakin paham terhadap bangun ruang ini. Oke, pertama untuk titik sudut. Biasanya ketika teman-teman menemukan soal tentang kubus di buku-buku atau ketika pada saat ujian, itu teman-teman akan menemukan kubus itu diberi nama. Ya, diberi nama sesuai dengan titik sudutnya. Ya, Pak Janur contohkan seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Kubus ini kita beri nama dengan kubus ABCDEFGH ya. Jadi titik sudutnya itu diberi nama seperti ini teman-teman. Ya, ini juga supaya untuk memudahkan mengidentifikasi rusuknya mana, kemudian sisi yang mana, diagonal yang mana, ini memudahkan. Karena titik-titik sudut ini, jadi titik sudutnya ini ada 8 ya teman-teman ya, sesuai dengan jumlah hurufnya. A, B, C, D, E, F, G, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi kalau ditanya berapakah titik sudut pada kubus, jawabannya jelas adalah 8. Oke. Nah, kemudian rusuknya ada berapa? Nah, rusuknya itu teman-teman hubungan antara dua titik sudut membentuk sebuah garis. Garis tersebut disebut dengan rusuk. Nah, kalau membuat kubus secara nyata juga di dunia nyata, nah, teman-teman bisa memulai dari membuat kerangkanya. Kerangkanya itu adalah rusuknya. Nah, jadi Pak Janar contohkan satu buah rusuk, yaitu rusuk AB. Ini ya, dari sini ke sini ya, itu merupakan rusuk AB. Jadi ini satu, rusuk AB 1, rusuk BC jadi 2, rusuk CD 3, rusuk DA 4, kemudian rusuk EA ini 5, FB 6, GC 7, HD 8, kemudian EF 9, FG 10, kemudian HG 11, dan EH ini 12. Jadi total rusuknya adalah 12 rusuk. Jadi rusuk itu ya teman-teman paham ya, rusuknya ada 12. Kemudian sekarang sisinya. Sisi itu yang mana sih? Nah, kalau teman-teman pernah main Rubik ya. Kalau sudah jadi Rubiknya, sebelum diacak masih utuh, warna-warnanya masing-masing sisinya ada warna yang berbeda. Nah, itulah sisinya. Ada sisi yang warna hijau, warna kuning, warna merah, kemudian ada warna ungu, kemudian ada warna-warna yang lain ya. Total semua kalau dihitung jumlah warna pada sebuah kubus itu adalah 6 warna. Atau bisa dikatakan kalau dalam sebuah kubus itu ada 6 sisi. Nah, sisi atas, bawah, depan, belakang, dan kiri dan kanan. Ya, jadi sisinya itu ada 6 gitu. Kemudian diagonal. Nah, diagonal ini yang mana sih? Nah, kalau teman-teman tadi sudah belajar tentang rusuk, rusuk itu adalah garis antara dua titik, ya, dari titik A titik ke B, dari B titik ke C. Nah, sedangkan kalau diagonal ini dibagi menjadi dua lagi teman-teman. Ada yang dinamakan dengan diagonal
diagonal bidang, dan ada yang dinamakan dengan diagonal ruang. D aja ya Pak Januar, singkat diagonal bidang dan diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu adalah garis yang membelah suatu ruang. Kalau bidang, garis yang membelah suatu bidang. Nah, bidang itu adalah sisi kalau dilihat dari kubus ini. Misalnya ada sisi, kita ambil sisi yang paling depan ya. Ada sisi A, B, F, E. Kita highlight aja nih. Kita highlight aja sisi yang ini ya. A, B, F, E. Atau sisi yang Pak Januar gelapin warna biru tua ini. Nah, sisinya seperti itu. Nah, diagonal bidang itu adalah garis yang melintang ya, melintang membelah dua, tapi dari titik-titiknya juga, titiknya membelah setengah seperti itu. Coba teman-teman lihat dari sini, contoh adalah dari titik A ke titik F. Nah, ini adalah diagonal bidangnya. Nah, diagonal bidang AF namanya, atau diagonal bidang BE atau EB. Nah, seperti itu diagonal bidang. Sedangkan kalau diagonal ruang, nah kalau diagonal ruang beda lagi. Kalau diagonal ruang, dia garisnya melintang di dalam ruangannya ya, di dalam kubusnya. Jadi garisnya melintang di dalam kubusnya. Bentar, kita hapus dulu ya. Nah, Pak Januar contohkan sebuah diagonal ruang itu adalah garis dari A ke G. Kita ambil contoh dari garis A ke G. Misalnya warna orange saja ya. Dari A ke G. Nah, seperti itu. Atau dari H ke B. Nah, dia berada di dalam ya, melintang di dalam. Atau dari E ke C. Ya, seperti itu. Itu merupakan diagonal ruang. Nah, jadi kalau diagonal bidang, di masing-masing bidang tadi yang sudah kita contohkan, di masing-masing bidang itu ada dua, ya kan? Ada dua diagonal. Diagonal bidang ada dua, dan sisinya ada berapa? Ada 6. Berarti tinggal dikali 2. Dikali 2 ya. Jadi total diagonal bidang pada kubus itu adalah 12. Sedangkan kalau diagonal ruang ada berapa? Ya, ada sekitar, kita bikin dulu ya. Tadi ini sudah. Oke, E sudah. F ke, oh ini D nya hilang tadi ya, tulisan D nya ya. D, dari F ke D kita bikin juga. Warnanya tadi orange. F ke D kita bikin juga. Nah, ada berapa tuh? Hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Jadi diagonal bidangnya ada 4 ya. Yang pertama yaitu ada diagonal bidang, kita tuliskan aja mungkin ya, diagonal bidang AG. Yang kedua ada diagonal bidang DF. Kemudian ada diagonal bidang BH. Kemudian ada diagonal bidang CE. CE. Ya, jadi total diagonal bidangnya diagonal bidang, maaf ya, ruang ini. Sekali lagi ruang. Ini diagonal ruang, totalnya ada 4. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk kubus ini keterangannya tuh sama sebenarnya dengan balok. Jadi titik sudutnya 8 juga, rusuknya ada 12 juga, sisinya ada 6 juga, dan diagonal bidang dan diagonal ruangnya juga sama. Diagonal bidang ada 12 dan diagonal ruangnya ada 4. Jadi seperti itu. Jadi nggak perlu dijelasin ulang ya, supaya bisa mempersingkat waktunya. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang volume dan juga luas permukaan. Nah, ini yang berbeda
antara kubus dan juga balok. Baik, kita akan bahas kali ini mengenai volume dan luas permukaan antara kubus dan balok ya. Ini yang berbeda antara kubus dan balok. Setelah sebelumnya teman-teman semua sudah melihat komponen-komponen yang sama antara kubus dan balok ya. Komponen-komponen yang sama itu seperti tadi ya, ada titik sudut, kemudian ada rusuk, lalu ada titik sudut, ada rusuk, ada sisi, dan ada diagonal ya, diagonal bidang dan diagonal ruang. Ini semuanya sama di antara kubus dan balok. Nah, sekarang bagaimana kalau volume dan luas permukaan? Ini yang berbeda dari kubus dan balok ya teman-teman ya. Nah, untuk kubus, kita bahas kubus dulu pertama ya. Kalau kubus ini memiliki rusuk yang sama panjang. Nah, sedangkan balok tidak ya teman-teman. Kita lihat ukuran panjang rusuknya, ukuran lebarnya, dan juga ukuran tingginya untuk kubus itu semua sama ya ukurannya ya. Misalnya kalau panjangnya 5 cm, maka lebarnya juga 5 cm, dan untuk tingginya juga 5 cm. Jadi sama ya. Ini untuk kubus. Sedangkan kalau untuk balok itu beda-beda teman-teman. Panjangnya beda, lebarnya beda, tingginya juga beda, dibedakan ya. Nah, makanya kalau untuk kubus volumenya dinyatakan dengan S kali S kali S. Nah, S di sini bukan sisi ya teman-teman ya sebenarnya. Kalau sisi kan kita sudah jelaskan sebelumnya, sisinya kubus ini kan ada 6 ya. Ini kan sisi yang satu. Sisi ini sisi juga. Kemudian ini sisi atas. Kemudian ada sisi yang di bawah gitu ya, sisi-sisinya. Nah, kalau S pada rumus volume ini sebenarnya bukan sisi ya. S ini sebenarnya adalah panjang dari rusuknya. Ya, kalau di situ dinyatakan 5 cm ya di atas. Makanya S-nya di sini 5 cm. Jadi kalau ini mengikuti dari yang atas, ini 5 dikali 5 dikali 5 seperti itu ya. 5 kali 5 kali 5, 25 kali 5 berarti 125 cm. Nah, kalau untuk volume itu dinyatakan dalam satuan kubiknya. Nah, seperti itu. Ya, begitu ya teman-teman ya. Atau bisa disingkat rumusnya yang ini, disingkat sebagai S pangkat 3. Ya, jadi kalau misalnya rusuknya itu panjangnya 8 cm, berarti 8 kali 8 kali 8 ya. Kalau dia 10 cm berarti 10 kali 10 kali 10. Oke. Sekarang teman-teman boleh lihat untuk balok ya. Ya, di sini Pak Januar menggunakan gambar batako. Ya, karena batako ini sangat merepresentasikan sekali terhadap balok. Ya, bisa juga balok kayu tapi kepanjangan ya. Jadi kita coba pakai batako aja. Misalnya nih batakonya panjangnya 10 cm. Kemudian lebarnya itu berapa ya? 3 cm lah. Kemudian tingginya itu 5 cm. 5 cm ya. Nah, untuk balok ini tidak dinyatakan dengan S teman-teman ya untuk rumusnya, karena mereka bisa saja memiliki nilai yang berbeda-beda. Jadi panjang, lebar, dan tinggi untuk menyatakannya. Makanya volume untuk balok itu dinyatakan dengan panjang kali lebar kali tinggi.
sebenarnya rumusnya sama, cuma elemen yang dikalikan sama ya, panjang lebar tingginya. Cuma kalau dikubus kan dia nilainya sama, makanya dikatakan sebagai S ya. Sedangkan kalau dibalok bisa berbeda, kemungkinan yang sama hanya beberapa, bisa jadi ada yang sama. Contohnya misalnya tingginya Pak Januar bikin 3 cm, dia tetap jadi balok teman-teman, karena ada panjang yang berbeda ya. Nah ini untuk volume balok ya rumusnya ya, panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 10 kali 3 kali 5, berarti 10 kali 3 30, 30 kali 5 150 cm persegi, kubik ya. Untuk volume ingat ya, pakai satuan kubik. Kalau dia dinyatakan dalam bentuk meter, meter kali meter kali meter jadi meter kubik ya. Jadi seperti itu ya. Ini untuk volume antara kubus dan balok, rumusnya beda-beda ya. Ini untuk balok dan ini untuk kubus. Nah sekarang kita lihat luas permukaan. Sekarang kita lihat kubus dulu ya. Luas permukaan itu adalah luas sisinya teman-teman. Jadi kubus ini punya sisi sebanyak 6 ya. Kalau dia kalau teman-teman lihat di Rubik itu kan sisinya ada 6 warna ya. Jadi masing-masing luas sisinya itu kita tambahkan semuanya. Jadi kalau sisinya ada 6, maka luas sisinya itu tinggal teman-teman kalikan 6. Jadi untuk luas permukaan kubus itu luas sisi dikali 6. Nah luas sisi rumusnya apa? Nah luas sisinya kan persegi ya teman-teman ya. Masih ingat kan luas persegi rumusnya apa? Sisi kali sisi kan, ini S ya, sisi kali sisi. Nah berarti kalau luas sisi berarti sisi kali sisi dikali 6, seperti itu ya, dikali 6. Itu untuk luas permukaan kubus. Nah sedangkan kalau luas permukaan dari balok itu bagaimana? Ini catat dulu ya, dicatat ya. Untuk luas permukaan kubusnya kita pindah ke gambar berikutnya supaya untuk mempermudah. Nah ini sebuah balok. Sekarang Pak Januar coba beri nama dulu untuk baloknya supaya mempermudah teman-teman nanti memahami rumusnya. Ya, hampir sama dengan kubusnya. Namanya ABCD EFGH ya. Ini ada balok ABCD EFGH. Kita sudah tadi mengetahui elemen-elemen dari kubus dan balok, yaitu ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah sekarang kita lihat untuk balok dari A ke B ini dinyatakan dengan panjang ya, maka D ke C itu juga sama teman-teman, karena sejajar dan panjangnya sama, maka dia nilainya juga sama-sama panjang. Nah dari B ke C ini dinamakan lebar, berarti A ke D ini juga lebar ya, lebar juga. E ke H ini lebar juga, F ke G ini juga dinyatakan lebar. Lalu E ke A itu dinyatakan dengan tinggi, dan ini F ke B juga dinyatakan dengan tinggi, G ke C juga dinyatakan dengan tinggi, dan H ke D juga dinyatakan dengan tinggi. Nah maka sisi-sisinya, bangun datar sisi-sisinya ini ada 6 dan ada masing-masing sepasang yang punya luas sisi yang sama ya. Contoh depan sama belakang itu sama ya teman-teman ya, depan sama belakang itu sama. Jadi kalau Pak Januar gambarkan, ini bagian depannya yaitu sisi A B F E itu sama, jadi luasnya panjang kali tinggi ya, panjang kali tinggi. Nah ini ada 2 ya kan, depan sama belakang. Nah ini tinggal kali 2 teman-teman untuk luas permukaannya ya. Lalu sisi yang paling bawah ini Pak Januar gambarkan kayak gini ya, untuk supaya real di gambarnya yang ini ya, daerah yang ini.
itu juga ada 2 karena ini bawah dan atas ya, di bawah sama di atas. Luasnya dinyatakan dengan panjang dikali lebar. Ini kali 2 juga karena ada 2 ya, bawah dan atas. Lalu ada sisi lagi yang kiri dan kanan. Bentuknya kayak gini kalau digambar. Kayak gitu ya. Ya. Nah, ini lebar dikali tinggi. Nah, ini juga ada 2. Begitu ya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus, maka luas permukaan balok itu sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Ini ditambah semua ya. Inilah luas permukaan baloknya. Maka kalau ditulis ke dalam rumus yang lebih singkat, teman-teman bisa pakai rumus ini ya. 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, ini rumusnya ya. Dicatat, ini untuk rumus luas permukaan balok ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi ini perbedaan antara kedua bangun ruang. Ada bangun ruang kubus, ada bangun ruang balok. Perbedaannya ada di volume dan juga luas permukaannya ya. Rumusnya berbeda, cara menghitungnya juga berbeda. Tapi untuk komponen-komponen yang lain seperti jumlah diagonalnya, jumlah rusuknya, jumlah titik sudutnya sama. Ya, titik sudutnya ini 8, rusuknya juga 12, sisinya juga ada 6 dan diagonalnya ada 2 tadi ya, diagonal bidang dan diagonal ruang ya. Diagonal bidangnya itu ada 12 dan diagonal ruangnya ada 4. Seperti itu. Oke. Pelajaran cukupkan untuk pembahasan balok dan juga kubus hari ini. Berikutnya kita akan bahas tentang prisma dan limas. Jadi ditunggu aja videonya. Jangan lupa subscribe ya kalau mau tetap mendapatkan update terus materi di notifikasi teman-teman. Oke, pelajaran akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.